berharga buat kami ini ya nanti di APBD 2023 nanti akhirnya, sehingga ada fase kekosongan interval waktu itu. Seharusnya pada saat pilkada kemarin selesai itu harusnya dia masuk. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih dari Luwu Utara. Mungkin baru Pak Sekda bisa mewakili. Baik, terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ini kalau udah jam segini sebenarnya nggak mood lagi untuk diskusi. Ini ngabuburit aja nih, mikirnya mau buka puasa. Baik, yang saya hormati Bapak dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Herman, kemudian Pak Ari dan teman-teman sekalian dari USAID, baik provinsial teknik, kemudian dari 5 kabupaten kota yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama saya terima kasih Pak sudah diundang dan sudah dimasukkan baru sebagai wilayah dampingan untuk program USAID erat ini, karena yang Pak Herman tadi paparkan itu rasa-rasanya semuanya harus diperbaiki, iya kan, rasa-rasanya Pak. Tetapi apakah semua itu nanti akan diperbaiki tergantung dari diskusi, kemudian bottlenecking yang ada di kabupaten. Dan ini harus didiskusikan Pak. Karena kenapa? Saya pengalaman dari 2011 Pak di USAID di kinerja, bahwa kinerja itu enggak membawa program, tetapi dia lebih kepada technical asistensi untuk bagaimana bottlenecking yang ada di kabupaten itu bisa diselesaikan. Sehingga pada saat itu kita fokus kedua, yang pertama untuk penanaman modal, akhirnya PTSP fokusnya pada saat itu, kemudian distribusi guru secara proporsional, dan itu alhamdulillah kedua-duanya bisa diwujudkan. Nah, kalau saya melihat ini Pak Herman Pak, saya tuh pertanyaan yang menggelitik sih sebenarnya di slide 15. Apakah itu tidak terbalik ya? Karena kenapa? Kalau kita berbicara impact, ya kan, harusnya kinerja penyediaan layanan publik itu menjadi impact-nya. Kemudian inputnya itu adalah alokasi dan pelaksanaan anggaran di daerah. Sehingga ini mungkin perlu didiskusikan. Karena kenapa? Salah satu contoh gini Pak, sekarang pemerintah provinsi setiap tahun itu menyiapkan anggaran kurang lebih 500 miliar untuk didistribusi ke kabupaten kota. Tapi saya pernah tanya ke Badan Pengelola Keuangan Provinsi, apa variabelnya Anda memberikan uang ke kabupaten baru? Apakah dia itu spesifik grant, iya kan, atau general grant, atau suka-sukanya saja? Iya kan, tergantung proposal. Padahal ini harusnya didesain. Kalau berdasarkan tadi indikator ada orang miskin, celah fiskal, dan lain-lain sebagainya, harusnya ini didesain dulu dari awal, sehingga bantuan keuangan dari pemerintah provinsi itu punya formula, tidak ujuk-ujuk muncul, oh ini baru dapat 46 miliar. Ya misalnya kan seperti itu yang barangkali, sehingga kalau saya kalau bisa minggu depan Pak Herman ini harus Bapak ke baru Pak. Iya, karena harus disampaikan ke pimpinan saya. Saya enggak, yang tanda tangan surat pernyataan kemarin itu saya Pak, melalui Pak Lutfi saya kirim, ya, teman di USAID itu, tapi ini belum saya lapor ke Pak Bupati. Sehingga mungkin saya tadi Pak Sarwan ya? Kalau bisa minggu depan Pak, bersama Ibu Ros ke baru, untuk kalau Pak Herman nggak bisa hadir, karena ini harus disampaikan ke pimpinan Pak, supaya akselerasi. Karena kami kalau bisa minggu depan sudah bisa jalan ya alhamdulillah, ya kan, kita diskusi dulu di baru, tempat kami sudah siapkan Pak, iya kan, kami sudah siapkan tempat, mau di lantai 1 atau mau di lantai 2 atau di mall pelayanan publik sekalian Pak, karena di situ mall pelayanan publik di baru itu adalah salah satu
hasil dari USAID, Pak. Saya harus berani menyatakan itu karena 2011 itu jenis izin di baru itu kurang lebih 232 izin. Mas Siga ya Pak? Iya, iya makanya Pak Herman. Iya kan, nanti kantornya di situ aja. Nanti kita siapkan di lantai 2 itu kantornya USAID. Iya kan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa tata kelola yang ada 3, kemudian ada yang slide 10 tadi itu mana ya? Maksud saya gini, dari 6 yang harus di 6 list yang ada ini cuma agak kabur Pak. Oke, dari 6 ini apakah ini jalan secara beriringan atau ada priority? Iya kan? Kalau Bapak tanya ke saya harus masuknya ke bukan smart city Pak, tapi distrik smart district. Karena kalau Bapak berbicara smart city itu hanya Kota Parepare, Palopo, Makassar, baru nggak bisa. Sehingga digitalisasi, transformasi digital itu bisa mengakselerasi dari 5 kegiatan yang lainnya. Nah ini barangkali yang perlu kami mendapatkan pencerahan, ataukah ke 6-6-nya ini jalan beriringan. Saya ingat dulu Pak Herman kan, saya butuh sesuatu Pak, technical asistensi Pak Herman, Pak Ahmar bisa nggak? Oh bisa Pak, udah datangin aja Pak. Akhirnya jalan bersama sehingga outcomes-nya itu impact-nya itu sangat besar. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika ini masuk 2025 itu ada perubahan yang masif Pak. Itu yang barangkali Pak dari saya. Terakhir terima kasih kembali Pak. Kalau bisa segera kami undang ke Baru sebelum Lebaran Pak, karena ini harus disampaikan ke Bupati saya. Kalau saya yang menyampaikan, nanti ditanya yang menandatangani surat pernyataan minat siapa? Iya kan? Nah, kalau saya bilang Pak, saya Pak, siapa yang kasih izin? Nah udah kalau Bapak ke Baru kan langsung aja laporan kan, seperti itu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi termin pertama 3, nanti termin berikutnya Goa, Makassar, sama provinsi. Ya. Baik, terima kasih. Ini Bapak semua tadi yang berbicara ya. Terima kasih banyak atas komentar, tanggapan, dan apresiasinya Bapak-Bapak sekalian. Mungkin yang pertama untuk selayar, mudah-mudahan terjawab ya Pak, dari pertanyaan atau tanggapan Bapak-Bapak dari daerah lain. Jadi memang program RAT ini sekali lagi bukan memberikan dana kepada pemerintah daerah, kemudian bukan untuk yang sifatnya fisik, infrastruktur itu bukan. Jadi kalau tadi di Baru bilang mall pelayanan publik, ya sistemnya mungkin ya Pak ya yang kita perbaiki, bukan, bahkan komputer pun seingat saya tidak ya, komputer pun semuanya diadakan oleh Pemdanya. Kita sama-sama apa? Dari dapat dari akhir program dihibahkan dari USAID gitu kan, sisa-sisanya dihibahkan gitu kan. Dan tadi juga dari Luwu Utara second opinion mungkin itu. Kalau mentor kayaknya nggak juga gitu ya, kita berusaha untuk sama-sama memikirkan bareng lah, udah jadi second opinion gitu. Kalau mentor rasanya kayak ada yang menjadi mentor dan dimentori gitu, nggak gitu-gitu amat lah ya, tapi kita pengennya barengan gitu ininya, secara asistensi teknis ini untuk sama-sama memperbaiki keadaan tadi. Dan saya nggak begitu ngerti pemain atau pembina tuh kayak gimana ya Pak ya ininya, tapi intinya adalah contohnya misalkan di Selayar kita memperbaiki misalkan akses publik pada sanitasi gitu ya. Misal ini sebagai contoh aja yang ini, bahwa persoalan sanitasi di Selayar adalah satu masalah yang pihak Pemda maupun pemangku kepentingan lain merasa menjadi satu masalah. Nah, mungkin kita bisa sama-sama mendiskusikannya. Ini sebaiknya gimana? Apa yang sudah Pemda lakukan? Apa yang bisa dilakukan berbeda? Apa mungkin ada pendekatan baru?
apakah ada mungkin pihak swasta yang bisa berkontribusi pada hal itu. Nah kemudian kita sama-sama mencoba mencari pemecahan masalahnya dan melaksanakannya. Oke, tadi Bapak dari Luwu Utara ya bilang bahwa ya sekarang kan anggarannya kita udah terlambat. Ya udah kita misalkan mungkin kita bisa cover dulu dari pihak kita, sementara untuk tahun 2023 bisa dianggarkan gitu untuk itu. Nah tapi intinya adalah kita mencoba secara fleksibel mencari solusi adalah atas persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah. Jadi bisa beda-beda. Dan yang membedakan dengan cerita Pak Sekda baru tadi adalah kalau dulu kinerja kita udah jelas menunya. Pendidikan, kesehatan, sama iklim usaha. Pilih 2 ya Pak ya, waktu itu 2 dari 3. Baru tidak memilih kesehatan misalnya. Nah kalau sekarang sebetulnya relatif terbuka. Lebih terbuka yang bisa kemana-mana. Nah tapi risikonya dengan lebih terbuka ini bisa juga jadi nggak fokus gitu kan, jadi kebanyakan yang berusaha mau kita kejar dan akhirnya nggak bisa. Nah jadi ini kita juga Lokakarya ini kami berharap mendengar dari ibu bapak sekalian besok pagi, kirakan dan ibu bapak agak dipaksa untuk memilih 3 prioritas utama gitu, 3 persoalan isu strategis utama gitu yang kita memang agak maksa supaya kita bisa lebih fokus ke depannya seperti apa gitu loh. Kita mau ngapain. Nah, ini satu hal yang kita harapkan. Nah, terkait dengan siklus APBD dan siklus RPJMD, ya Pak, kami sadar memang kita datangnya agak di tengah-tengah walaupun tadi kita berusaha untuk sepanjang mungkin kalau dengan RPJMD. Dan untuk APBD seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin yang 2022 ini kita sadar nggak bisa diselaraskan betul. Nah kita berharap nanti bulan Agustus kita bisa sama-sama mikirin 2023 sehingga harapannya bisa selaras. Nah tapi intinya adalah kita tidak mau menjadi pemain atau yang baru, yang bukan baru tapi ya pemain baru yang kemudian ngerjain sesuatu yang lain daripada yang dilakukan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah memprioritaskan A, bagaimana kita bisa mempercepat, mengakselerasi pelaksanaan si A tersebut gitu. Ini satu hal yang kita harapkan bisa terjadi. Nah tapi saya rasa Bapak dari Luwu Utara dulu juga ikut kinerja ya kebanyakan, jadi kira-kira tahulah kira-kiranya Kepala Badan Perizinannya ya. Sangat paham sekali ya bagaimana kita di PTSP itu. Jadi kira-kira seperti itu, tetapi kita berharapnya kita bisa lebih responsif lah terhadap kebutuhan di masing-masing daerah. Terima kasih Pak, kami juga setuju dengan komentar Bapak mengenai dampak dan input. Kita memang dari 3 hasil antara erat ini, kita merasa bahwa yang nomor 2 itulah yang paling tinggi dampak, sementara yang ini memang mungkin baru ya bisa dibilang input terhadap dampak tersebut atau outcome lah untuk mencapai dampak tersebut. Kita sangat setuju. Nanti bisa jadi masukan bagi USAID bahwa itu nggak selevel, kita sangat setuju sekali. Nah, mengenai tadi banyak yang mau kita kerjakan, itu sebetulnya hanya memberikan gambaran umum tentang apa yang mau kita kerjakan di masing-masing daerah. Tentunya disesuaikan dengan prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dan bisa jadi udah yang ini kita fokus di sini dulu, yang lain mungkin nanti kita bisa perbaiki sambil jalan misalnya belakangan, tapi bisa kita fokuskan dulu pada beberapa hal yang kita lihat sangat mungkin yang sangat besar dampaknya, sangat besar persoalannya tapi besar dampaknya, tapi bisa juga satu hal-hal yang bisa terlihat hasilnya secara cepat juga. Mungkin itu juga tidak semuanya harus lebih cepat lebih baik, tapi yang kalau ada yang bisa kita perbaiki dengan cepat, tentunya kita berharap bisa kita lakukan. Terima kasih banyak atas undangannya untuk ke baru, tetapi sayangnya kita nih seperti Hari sampaikan tadi, kita sedang roadshow, sedang
roadshow Ramadan pada bulan Ramadan, tapi ngomongin program ini ke provinsi lain. Nah yang pertama, tapi harapan saya sih teman-teman